Ini udah berapa kali dilarang ya bang untuk bawakan? Iya, Andre dan bang. Tapi dalam perbuatan lagi, kalau yang saya dapat informasi bahwa khusus untuk lagu kita ya, nah itu ada adil juga bang, dalam arti secara legal juga sudah dinyatakan sah bahwa abang terlibat dengan Bang Irwan. Apakah benar seperti itu bang? Kalau secara legal ya gimana ya? Jadi kalau secara penciptaan perbuatan saya itu 85%. Jadi di ruang itu partnya hanya bagian produser yang selalu dijaga, selalu pasangan dan sampai itu aja. Apa hilangkan keraguan pada itu di saat jam dari itu. Mungkin teman-teman bisa nilai berapa persen kalau dilihat dari satu lagu itu. Kalau teman-teman musisi lain itu hanya 10%. Jadi lagu saya ketika ini ya kita 90%, yang bagian partnya itu 10%. Jadi dalam undang-undang sendiri kan itu menjadi menjadi kesatuan kan. Saya akan tulisan itu juga bahwa Rasena mungkin di bagian kalau dinyanyikan yang nggak boleh, berarti itu tidak boleh dinyanyikan yang bagian part yang iya. Kalau yang saya mau gitu, kalau memang Iwan masih mau membawakan silakan bawa bagian part itu saya silakan. Karena dari song pertama sampai akhir itu karya saya. Berarti sejauh ini royalti dia tidak punya berapa? Nyanyi lagu mungkin kan dari Stinky maupun Andre. Ya dari Andre sudah jelas, selama ini nggak ada konfirmasi ke saya. Sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 bergabung di Stinky, kemudian album 6, 7, 8 saya sempat keluar dan gabung kembali dengan vokalis baru Ari. Nah setelah itu, jadi selama saya tidak bergabung, yaitu mereka membawakan lagu kita nggak ada nggak ada pembicaraan dengan saya. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan itu, tapi karena memang teman-teman mendorong, karena di sini ada hak dan kewajiban, hak moral ya, jadi saya balikan diri untuk membuat video somasi tersebut. Tapi sebenarnya kesepakatan seperti apa sih bang sebagai seorang pencipta lagu ya? Artinya kan pasti ketika lagu itu dinyanyikan oleh sebuah grup band, pasti itu ada kesepakatan royalti sebagaimana dan seterusnya. Atau sebenarnya seperti apa waktu awal menciptakan, kemudian sampai sejauh ini kan itu juga band udah ganti-ganti orang, personel gitu. Ya. Untuk lagu ya, untuk lagu dari awal kan memang tidak menyangka akan menjadi seperti ini ya. Dari awal sebetulnya baik-baik saja, tapi memang secara peraturan itu kembali lagi ke dari license tadi. Jadi harus ada hak, harus ada kewajiban dari siapapun yang menyanyi kepada pengarang selama itu ada izin. Ya. Di sini saya menekankan lebih kepada Andre dari Stinky aja. Nah terus ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk membuat video, karena saya sebelumnya masih bergabung dalam Stinky. Sebelum lama ini kan saya rehat istirahat karena ada sakit. Nah jadi dari pihak Stinky itu bilang udah lo istirahat aja, tapi nanti ketika Stinky ada acara nanti kita kasih ada kebijakan lah, kita kasih sedikit. Nah itu di luar dari royalti, di luar dari formula ya, hanya kebijakan dari Stinky aja. Dan itu pun juga berlaku belum begitu lama, baru ada beberapa kali. Dan secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu dibilang nggak layak untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Mas Javi Itu bukan selama ini. Jadi
belum lama ini, hanya beberapa kali. Kalau selama ini saya udah nerima sejak saya keluar dari awal dari album 678, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, album 678 saya nggak dapat apa-apa. Terus kemudian saya gabung, saya memang nggak mempermasalahkan. Nah, ketika tentang dari License ini naik, dan teman-teman saya mendorong untuk berani maju, berani tampil untuk speak up, lalu saya membuat video somasi tersebut. Mas, pasca somasi ini keluar muncul video Andre ya dengan main piano dengan lagu Mungkinkah dengan gaya nyelenehnya. Sudah lihat belum, Mas? Belum lihat. Itu ada di Instagramnya dia, Pak. Baru dengar aja teman bilang. Saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin ada maksud sindiran juga, saya nggak ngerti ya. Cuman yang pasti sih saya di sini dengan adanya video ini saya berharap dari Andre dan teman-teman Sticky mungkin bersedia untuk mediasi ya. Jadi nggak hanya sekedar saya buat video tapi mereka nggak ada respon sama sekali. Saya sih berharap di sini untuk merapikan ini aja, merapikan administrasi untuk masalah hak dalam performing right itu aja. Bang, tapi pas memang ada komunikasi Bang atau seperti apa Bang? Setelah somasi terbuka gitu di media sosial dari pihak Stinky ada komunikasi kan untuk membahas Mas Andi, dan tadi belum terjawab Bang soal ini larinya mau kemana, di pelarangan aja kah atau memang ada ada tuntutan soal royalti performance ini? Oh, sementara ini hanya larangan aja. Larangan aja berarti ya? Jadi memang saya sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Irwan masalah performing right ini. Saya pernah bicara dengan Irwan untuk saya minta untuk ada direct lisensi langsung ke saya. Selama ini kan nggak ada, hanya beberapa kali Irwan kasih beberapa kali event itu saya dikasih di rumah betul, tapi jumlahnya seperti yang saya katakan tadi, boleh bilang menurut teman-teman saya juga tidak layak. Jadi saya sempat bicara dengan Irwan, bisa nggak sih kalau kita negosiasi? Waktu itu saya minta nggak besar sebetulnya, ini kan angkanya sebenarnya bisa, saya hanya pengen ada tanggung jawab aja gitu. Nah, saya minta waktu itu hanya 2% dari setiap mereka tampil event. Kalau dari Mas Irwan pribadi sih dia udah nggak masalah, oke, nggak apa-apa. Tapi Irwan menanyakan kepada Nano dan Edi, dan ternyata Edi dan Nano tidak setuju dengan dikasih gitu. Ya, itu juga sih yang membuat saya juga kenapa nggak setuju. Padahal kan sebetulnya yang membayar ini bukannya Stigi atau Andre, tapi yang membayar ini kan performing right ini yang membayar si penyelenggara itu sendiri. Nah, itu saya heran, kenapa kok saya minta hak saya dari bukan mereka yang mengeluarkan uang, bukan mereka yang membayar. Di sisi lain kan yang membayar harusnya penyelenggara event kan. Tapi mereka tetap nggak terima gitu. Mungkin mereka kurang paham atau kurang mengerti, saya juga nggak tahu ya. Itu saya udah ajukan seperti itu, dan teman-teman Sticky masih tetap nggak terima. Untuk saudara Andi sendiri sampai sekarang belum ada respon. Bang, tapi sejauh ini sempat nyari tahu nggak sih berapa pemasukan royalti performance right dari lagunya Mungkinkah ini? Belum. Saya belum coba cari tahu. Jadi sementara saya coba untuk larangan dulu. Larangan dulu ya, supaya nanti ke depannya lebih rapi lagi, gitu aja. Nanti ini bukan bicara soal royalti performance right atau mungkin seperti apa, hanya pelarangan aja untuk meluahkan lagu ini. Ya, pelarangan mungkin nanti saya larang supaya nanti lebih rapi lagi dari pihak Andre atau pihak Sticky. Kita lakukan dari license tadi, jadi benar-benar jalan gitu aturannya, dari license jalan dan pemerintah juga di situ kelihatan gitu dilakukan. Jadi ada win-win solusi, itu aja. Ya kapan Bang royaltinya nggak dibayar? Gimana? Jatuh tempo somasi sampai kapan? Jatuh tempo somasi seperti yang saya bilang, waktunya tidak bisa ditentukan. Selama mereka nggak ada respon, ya berarti mereka kan nggak peduli. Selama mereka nggak ada respon, ya mungkin saya akan diskusi dengan teman-teman akan berikutnya seperti apa. Mungkin nanti ada tahap lain lagi yang lebih menguatkan pelarangan tersebut.
Bang, izin konfirmasi nih bang, kan dari pihak sana mengatakan bahwa tadi abang bicara bahwa nunggu respon ya. Nah tapi pihak sana mengklaim bahwa pasca dari abang upload video somasi terbuka tersebut, pertemanan mereka dengan abang di Instagram, di sosial media itu sudah berhenti, sudah di abang tutup. Nah saat dia nge-WA abang juga hanya sekedar dibaca saja, tapi tidak ada respon untuk membalas perihal kenapa membuat. Padahal sebelumnya kan sempat ngobrol ya kan. Nah dia kaget nih. Itu hanya Andre. Oh. Hanya Andre aja. Andre saya WA, saya telepon nggak ada respon sama sekali. Kalau ke teman-teman setinggi masih hubungan masih baik. Cuma ini kan masalah nggak ada masalah pribadi, hanya sisi bisnisnya aja di sini. Hanya sisi untuk ya kita nggak mau nafik ya dari setiap performance itu kan ada bisnisnya. Nah itu setiap pengarang lakukan jahat. Itu aja sih yang ditekankan di sini. Tapi penyampaian dari rekan setinggi bahwa komunikasi dengan Pak Haji Andre juga bahwa Pak Haji Andre tidak merespon karena masih berpikir itu lagu kan berdua diciptainnya gitu. Jadi ya dia tidak merespon begitu dengan serius gitu karena memang pencipta ini terhitungnya dua dalam negara tersebut gitu bang. Enggak, memang berdua, tapi kan terbagi kan, saya 90%, dia 10%, gitu. Jadi di sini saya punya hak yang terkait dalam diri saya, hak intelektual. Jadi saya berani karena memang dalam aturan itu ya saya punya hak. Dan perihal klaim dari pihak Sinti bahwa setiap menyanyikan lagu menyanyikan lagu mereka, abang dapat. Sorry ini saya sebut sedikit hasil harga 250.000 benar bang. Ya sekarang teman-teman bisa nilai lah dengan harga segitu apakah itu layak atau tidak kan. Jadi menurut teman-teman sisi lain dengan segitu kan sangat layak sekali. Sebenarnya mungkin seorang Andre bisa manggung dengan band barunya Andre main ya, kita tahu nilai kotornya berapa. Itu pun tinggi juga rate-nya mungkin sekitar 50 ke atas. Ya mungkin teman-teman bisa nilai dengan ruang kasih mobil seperti itu apakah pantas? Respon abang gimana ketika Stinky masih menyanyikan lagu Mungkinkah semalam dan Bang Andre membawakan instrumen Mungkinkah melalui keyboardnya? Ya, nggak apa-apa. Kan ini kan saya baru pelarangan 20 Desember. Mungkin belum kuat karena ada beberapa hal yang belum saya, beberapa tahapan yang belum saya jalani. Ya, nanti saya juga dengan teman-teman, saya juga didukung bersupport teman-teman yang lebih mengerti tentang performing right, tentang peraturan segala macam. Jadi saya didukung teman-teman, nanti saya akan diskusi dengan teman-teman saya untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa supaya benar-benar video saya ini benar-benar dia bisa lebih paham maksud dan tujuan. Bang, tapi selama ini dapat royalti dari lagu Mungkinkah berapa sih bang kalau boleh tahu? Dari mana? Dari lagu yang royalti kita mungkin keseluruhan bang, dari Mungkinkah mungkin yang masuk ke abang gitu. Dari Setelah tidak distribut atau LK atau dari mana? dari keseluruhan itu bang. dari LMKN maupun dari Stinky bang. Publisher juga. Iya, Ya kalau saya sendiri kan tadi saya sudah bilang ya selama ini yang terakhir ini ya hanya dari 250 sampai 500.000 per event. Ya, kalau mungkin ada beberapa kalau semacam kalau dari digital segala macam itu ada dan juga ya ada. Terus kenapa di sini saya sudah bersuara juga mungkin dari LMK dan LMKN saya merasa nilainya memang kurang layak dan memang ada kurang transparan LMK dan LMKN. Makanya teman-teman musisi lain juga sekarang lagi mencoba untuk memperjuangkan teman-teman pencipta lagu, haknya diperjuangkan. Makanya kemarin dari teman-teman aksi itu mereka sempat berapat dengan Bapak Muldoko ya selaku staf kepresidenan untuk membahas tentang performing right ini. Nah, jadi di sini teman-teman musisi, teman-teman pengarang juga punya kesempatan, punya harapan yang lebih bagus karena memang dari teman-teman asli ini sedang memperjuangkan untuk hak yang harus diterima
setiap pengarang lagu dari semua pelaku bisnis, khususnya penyelenggara event ya, karena memang yang berkewajiban membayar di penyelenggara event. Bang, kalau boleh tahu itu 250 sampai 500 itu sejak kapan per event itu royalti soal lagu Indah? Itu tadi sejak saya rehat 2000 belum lama masih 2023. Oh, 2023. Dan itu pun juga masih bisa dihitung dengan jari berapa kalinya. Belum banyak karena Stinky kan saat itu masih apa namanya masih ada pergantian beberapa personil kan. Nah, ketika pun saya sedang rehat, Stinky juga nggak ada kabar saya kalau mereka sedang mencari vokalis baru. Saya juga, nah itu juga poin yang membuat saya berani untuk bersuara atau membuat video solusi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.